Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kebetulan penulis pakai lagi oli yang enak ya. Enak itu dalam artian mau dibuat pelan enak, mau dibuat kencang enak. Kebanyakan orang itu hanya sesuai penggunaan ya. Jadi saya itu macet-macetan gimana, saya itu untuk touring bagaimana, saya itu jarak pemakaian 2 km bagaimana. Sebenarnya apa sih bedanya ya antara pemakaian touring dengan pemakaian ya jarak dekat dengan pemakaian kalem-kalem gitu ya. Kalau oli terbaik, penulis biasanya nggak bedakan mau pemakaian pelan mau pemakaian kencang. Cuma yang perlu diperhatikan itu adalah kekentalan. Jadi sebenarnya opsinya nggak banyak ya, karena yang namanya kekentalan di Indonesia ini sedikit opsinya. Maksudnya lebih banyak opsi encernya daripada opsi kental. Padahal untuk beberapa keperluan butuh opsi yang kental olinya. Kental ini dalam artian ketika dipakai olinya nggak cepet encer, nggak jadi encer. Jadi nggak cuma keadaan stasioner, keadaan diem gitu aja kentalnya, tapi juga ketika dipakai ngebut pun tetap kental. Nah ini yang sulit ya. Jadi kebanyakan oli itu jadi encer ketika dipakai kencang. Bahkan termasuk oli yang katanya sih stability-nya paling oke ya. Ada yang ngomong Shell Ultra, tapi Shell Ultra hasil ujinya di Rusia. Ya menurut penulis nggak relevan. Harusnya kalau oli di Indonesia ya kita harus pakai uji yang di Indonesia. Karena material safety datasheet-nya saja sudah beda kan. Jadi untuk oli-oli yang internasional sering kan safety datasheet-nya untuk negara satu itu bisa beda dari yang lain. Penulis juga pernah temukan oli Unil Opal ya 10W50 yang untuk Asia itu beda dari yang untuk Eropa, sama merek apa maneh dhisik itu. Tapi yang jelas kita bisa ya temukan ada perbedaan antara safety datasheet di negara satu dengan yang di negara lain, data-datanya itu. Artinya bahan olinya beda, resepnya beda. Jadi ya sayangnya kita nggak bisa pakai acuan luar negeri. Ya contoh realnya saja lah ya yang udah penulis coba. Antara bardahel impor dengan bardahel lokal, wah menurut penulis sangat jomplang sekali ya perbedaannya. Bardahel impor itu sip, aditif sip, bahan olinya lumayan lah. Sementara yang buatan lokal aduh amit-amit. Sama-sama oli 4T, oli Jaso MA, kemampuan bisa beda jauh. Tapi yang jelas lah secara umum oli-oli sekarang itu shear stability-nya lemah. Jadi ya entah karena ada perubahan tren, entah karena ada ajaran ngawur dari grup oli ya, tapi faktanya seperti itu. Jadi oli-oli modern atau ya kasarannya produksi 2024 lah atau 2025 selalu ya shear stability-nya lemah. Nah kalau shear stability lemah ini nggak cocok untuk jarak jauh, nggak cocok untuk macet-macetan, nggak cocok untuk kecepatan tinggi, nggak cocok untuk berkendara lama. Nggak cocok ini dalam artian kalau kita pakai yang kekentalannya sudah pas ya. Jadi kalau misal motornya butuh 20W50, kita pakai oli 20W50. Kalau bahan olinya cepet encer, base oilnya cepet encer, ya nggak akan cocok karena oli jadi terlalu encer. Oli kalau terlalu encer, ya otomatis nggak bisa lah
optimal. Nggak optimal perlindungan mesinnya, nggak optimal performanya. Ada orang yang ngomong bahwa oh kalau oli kental kendaraan jadi boros. Itu tergantung kondisi. Kalau untuk jarak pendek ya oli apapun lah nggak akan toh ya bisa ketahuan irit borosnya. Karena apa? Ya karena mesin jalan keadaan dingin. Terus optimal tentu pembakaran belum optimal. Yang bisa dirasakan itu cuma kalau memang olinya itu terlalu kental untuk kebutuhannya, jadi sampai kerasa berat, sampai mesin itu sulit dinyalakan. Nah kalau mesin sulit dinyalakan ya jelas ya pasti akan bikin boros. Yang mengalami sulit dinyalakan ini biasanya ya di daerah dingin, oli terlalu kental, sulit dinyalakan karena yo saking beratnya oli. Nah itu adalah daerah dingin. Nah sebaliknya ya, bila kita pakai oli kental yang cepat encer untuk daerah dingin ya, walau pemakaian jarak jauh, walau untuk kecepatan tinggi, itu biasanya jadi pas ya kekentalannya. Jadi oli 20W50 yang cepat encer, kalau di daerah dingin itu kadang bisa pas, jadi enak, jadi licin, jadi awet, jadi ya macam-macam lah. Ada kekentalannya jadi pas ya. Jadi oli-oli kayak BM, Pak, oli Shell itu jadi populer, jadi enak di tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang nggak terlalu panas, karena ya kekentalannya jadi pas. Justru oli-oli yang kekentalannya itu sangat terjaga ya, merek-merek rekomendasi daerah panas yang seperti misalnya Feeder Oil, Wincar, itu bakal jadi keluhan berat ya. Kalau ada juga yang sampai sekarang pemirsa itu yang nggak merasa bahwa daerahnya itu dingin ya. Jadi dia ngomong Wincar nggak enak, berat gitu ya. Padahal ya itu hanya terjadi pada kasus dia. Untuk orang lain belum tentu. Dan terbukti oli-oli yang ia rekomendasikan itu adalah oli-oli yang cepat jadi encer atau oli yang encer dari awalnya. Jadi oli yang ia sukai adalah oli yang 20W50 tapi cepat encer, atau dari awal sudah encer. Ya intinya saya yang namanya oli itu cocok-cocokan ya. Memang ada syarat-syarat ya minimalnya, seperti misalnya aditifnya harus layak, harus ada cukup banyak, terus nggak boleh cepat hitam ya, nggak boleh cepat menguap. Tapi selain itu ya banyak ya variasinya. Yang penting tahu lah gimana ciri oli enak itu, gimana ciri oli yang sudah waktunya diganti itu. Kalau sudah waktunya ganti, penulis sudah sering cerita yaitu suara mesin asak-asak, getaran besar, RPM mesin cepat turun, warna oli sudah coklat kalau dibiarkan di tisu 3 jam, volume oli berkurang gitu ya. Kalau sekarang ini memang nggak baik ya top up, karena ya kualitas oli yang sekarang ini kurang baik. Tapi ya bisa dari ciri-ciri yang tadi penulis sebutkan itu untuk menentukan ganti oli. Jangan pakai kilometer ya, tapi pakai tanda-tanda tersebut. Terus ciri enaknya gimana? Ciri enaknya itu adalah mesin licin, engine brake minim, dipakai di kecepatan berapapun nggak ada terasa kayak kecekek gitu ya. Jadi ketika motor digas itu makin lama makin bergetar, atau mobil juga, nah itu kita harus curiga olinya barangkali udah terlalu encer.
dipakai kencang juga harus tetap halus. Kalau dipakai makin kencang makin enggak halus, nah itu aditifnya bisa aja kurang. Terus juga harus tetap licin. Licin dalam artian engine brake minim, RPM mesin nggak cepat turun. Jadi masih ada gantung sedikit gitu ya. Jadi lepas gas, itu RPM mesin nggak langsung nyek gitu ya. Tapi ada gradasi nih, ada penurunan kecepatan perlahan-perlahan gitu. Nggak langsung. Kayak contohnya sekarang penulis pakai oli yang aditifnya cukup banyak ya, jadi RPM mesin ada gantung yang nggak langsung nyek itu ya, jadi nggak langsung lepas gas langsung ngak mati gitu. Kalau oli sudah nggak licin ya kerasa kayak kecekek gitu, langsung ngek. Jadi kalau oli enak itu pakai kecepatan berapapun halus, pakai kecepatan berapapun itu licin. Ya tentu juga ada beberapa yang ya butuhnya performa ya, dibuat tarik-tarikan enak, sentakan oke gitu. Cuma kalau oli kita nggak bisa dapat semuanya, kita harus milih apakah kita butuhnya performa atau butuhnya halus minim getaran. Karena ya sayangnya aditif yang diperlukan untuk bisa jadi halus jadi minim getaran itu efeknya mempengaruhi performa. Ya biasanya akselerasi ya yang terganggu. Kalau soal top speed, biasanya top speed itu tergantung pada daya pelicin. Jadi kalau untuk motor penulis, top speed itu sangat bergantung pada daya pelicinnya ya. Kalau olinya itu punya daya pelicin RPM tinggi, maka top speednya bisa tinggi. Karena rupanya hambatan mesin di motor penulis itu untuk kecepatan tinggi sangat mempengaruhi ya. Nah untuk yang lain-lain mungkin beda ya, enak itu mungkin getaran minim, enak itu ada yang ngomong tarik-tarikan enak gitu ya. Iya tiap orang beda-beda, tapi tetap untuk bisa enak itu tetap butuh oli yang pas, yang cocok, yang licin ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rekomendasi untuk yang satu belum tentu cocok untuk yang lain, makanya itu oli rekomendasi ada cukup banyak, bukan cuma satu jenis saja. Ya sayangnya juga penulis nggak bisa ya melakukan uji untuk oli-oli yang kekentalannya belakangnya 30 atau belakangnya 20, karena ya untuk penulis mustahil ya bisa menguji, karena yang 10W40 saja seringnya cuma tahan sehari. Oli rata-rata itu oli yang layak logo API pun ya paling 2 hari. Jadi oli layak logo API pun cuma 2 hari daya tahannya. Kalau 10W30 mungkin setengah perjalanan kali ya. Karena ya kalau oli terlalu encer, aditif cepat habis. Kalau ya misal aditifnya cukup sebenarnya, tapi karena olinya terlalu encer untuk kebutuhannya, ya jadinya ya nggak bisa panjang umur olinya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.